Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ibu Dika? Alhamdulillah baik Bu. Luar biasa ya. Maaf ini mengganggu waktunya bentar ya kita ya. Enggak. Kita kan akan melaksanakan supervisi akademik. Nah jadinya dalam pelaksanaannya ada 3 tahapan yang akan kita lewati. Nah saat ini kita berada di tahap pra-supervisi. Yang nantinya kita akan melaksanakan supervisi, kemudian akan ada lagi evaluasi dalam tahapan pasca supervisi. Oke, jawab apa beri kan? Udah waktunya bentar. Oke, gini, tujuan supervisi ini kan untuk mengembangkan kompetensi guru ya, supaya selalu lebih baik lagi. Kemudian nantinya akan berdampak pada peningkatan kemampuan yang kita harapkan bisa memberi efek positif terhadap kebutuhan belajar murid. Ya, ini mapel yang akan Ibu Dika supervisi nanti, dan kelasnya kelas berapa ya Bu Dika? Ini kebetulan saya mengajar IPA Ya. Dan rencana yang akan saya supervisi itu di kelas 7. Oh di kelas 7 ya? Di kelas 7. Oke. Dari Tata Surya. Oh Tata Surya. Oke. Tujuannya akan dicapai dalam supervisi kali ini apa saja Bu Dika? Untuk yang pertama, tujuan dari pembelajaran yang akan disupervisi itu diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dari Tata Surya secara benar. Ya. Kemudian diharapkan juga peserta didik atau siswa ini dapat mendeskripsikan apa saja sih benda-benda yang ada di dalam Tata Surya itu. Dan yang terakhir adalah diharapkan siswa atau peserta didik ini dapat menganalisis perbedaan ciri-ciri antar planet di dalam Tata Surya. Oke, berarti siswa, saya sembang sedikit, siswa selain nantinya dapat mengetahui tentang Tata Surya tadi ya, tapi juga bisa menganalisis gitu ya Bu Dika. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai ini apa Bu Dika? Setelah tadi tujuannya akan dicapai kan ada luar biasa tadi, selain memahami juga bisa menganalisis. Ini area pengembangan yang nantinya akan dituju dicapai siswanya apa yang lebih kita fokuskan ya gitu? Lebih agar siswanya ini dapat menganalisis Ibu. Oh iya, berarti tidak hanya memahami ya, tetapi juga tingkatannya lebih bisa menganalisis kayak gitu ya Bu Dika ya. Oke. Kemudian nantinya tentunya apa yang Ibu Dika harapkan nih setelah kita adanya supervisi di kelas? Saya nanti akan bertindak sebagai supervisor pengamatnya. Ada yang mau Ibu Dika harapkan dari apa yang saya bisa lakukan ya gitu? Dengan adanya kegiatan supervisi ini, saya harapkan saya mampu mengevaluasi diri saya lagi ketika melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian selain mengevaluasikan juga dapat nih nantinya saran dari Ibu, masukan gitu ya? Saran dan masukan dari Ibu. Ya, mudah-mudahan ada ya. Kemudian strategi yang akan dilakukan nih dalam pengembangan pembelajaran nanti apa ya yang bisa kita yang akan Ibu Dika lakukan? Untuk strategi pembelajaran sendiri saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan ada ketika pembagian kelompoknya ada diferensiasi terhadap daya belajar ya, mereka ya? Itu. Jadi nanti berarti Bu Dika sudah melakukan diagnosa awal ya, terhadap daya belajar siswa kayak gitu? Ya. Luar biasa ya. Berarti nanti dikelompokkan? Iya. Berdasarkan apa Bu Dika? Berdasarkan gaya belajar seperti yang kinestetik, terus kemudian anak yang lebih visual, senang visual kayak gitu ya, seperti itu. Ada auditori berarti ya? Oh ya, luar biasa. Berarti media yang akan Bu Dika tampilkan nanti ada beragam? Ada beragam, setidaknya ada 3 jenis media pembelajaran. Apa saja kalau boleh tahu? Ada poster, ya. Kemudian ada dalam bentuk video yang akan ditampilkan melalui komputer nanti. Kemudian ada
bentuk kuis yang nantinya dimasukkan ke dalam amplop-amplop. Oh ya, luar biasa itu buat anak yang kinestetik berarti ya? Ya. Kelompok yang kinestetik gitu ya? Dan kemudian nanti ada juga PPT interaktif untuk kegiatan kuis di akhir pembelajaran. Oh iya. Di pendahuluan ada hal khusus berikan yang dilakukan? Untuk pendahuluan nantinya untuk membangkitkan motivasi dan persepsi siswa, saya akan mengajak siswa untuk bernyanyi berkaitan tentang lagu Tata Surya. Luar biasa, berarti itu termasuk menghadirkan siswa secara utuh ya di kelas ya, kesadaran diri ya, sosial emosional. Luar biasa. Kemudian kalau untuk penilaian tesnya Bu Dika ada hal yang khusus juga nggak? Di sini saya menggunakan tes tertulis ketika siswa misalnya selesai melihat video, Ya, nah di situ nanti ada LKPD-nya. Kemudian bagi siswa yang menggunakan amplop tadi, di situ nanti ada soal penuh keseluruhan terkait clue-clue yang ada di dalam amplop, dan yang satunya tadi poster. Dari poster itu juga ada LKPD. Luar biasa ya Bu Dika ya, berarti semua gaya belajar siswa nanti didandani oleh Bu Dika dalam hal pelaksanaan prosesnya kayak gitu ya. Selain juga tadi memakai metode kooperatif kan ya, kemudian juga di dalamnya ada diferensiasi konten, kemudian prosesnya juga terlihat. Kalau untuk penilaian tes akhirnya anak ada diberi kebebasan atau misalnya hanya satu tes saja? Rencananya saya akan memberi kebebasan anak sesuai dengan pemahaman mereka terkait materi. Bisa menuangkan lewat gambar, bisa juga melalui tulisan dari soal yang telah diberikan. Berarti itu termasuk diferensiasi konten ya? Luar biasa. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang sudah Bu Dika rencanakan, kemudian juga dengan harapan-harapan Bu Dika tadi kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya kayak gitu ya, saling memberi masukan nantinya. Rencananya nih kapan pelaksanaan supervisinya ini? Rencana dilaksanakan tanggal 31 bulan Mei 2023 ini Bu. Ya. Nanti saya mohon diingatkan ya sehari sebelumnya, mudah-mudahan semuanya selesai. Selamat bekerja kembali Bu Dika. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Bu Dika dalam percakapan pasca supervisi. Nah, kemarin kita sudah melakukan ini tahapan ketiga ya. Yang pertama itu ada pra supervisi, kemudian ada observasi di kelas dan rangka supervisi. Kemudian yang ini adalah percakapan pasca supervisi. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah dalam tahap ketiga ini. Gimana nih pembelajarannya? Tujuan yang ingin Ibu Dika capai kemarin itu gimana? Yang sudah dilakukan? Untuk tujuan pembelajaran dari RPP yang telah dirancang itu sudah mencapai Bu, sudah mencapai dengan tujuan yang diinginkan dari proses pembelajaran tersebut. Kemarin pengennya tujuannya menganalisis ya? Iya, yang pertama diharapkan di situ peserta didik tahu nih apa pengertian tentang tata surya, kemudian juga tentang planet itu apa. Kemudian selanjutnya ada juga peserta didik kemarin itu diharapkan mengetahui komponen penyusun dari tata surya, dan alhamdulillah tadi juga peserta didik sudah mengetahui nih komponen-komponen tata surya itu terdiri dari apa, misalnya dari matahari, kemudian planet-planet, komet, dan lain sebagainya. Kemudian juga peserta didik saat di rancangan diharapkan mengetahui tentang perbedaan ciri-ciri antar planet, dan dari hasil diskusi tadi dan hasil pengertian kelompok mereka mampu menjawab di LKPD dengan baik. Oke, mungkin tadi ada saat mengajar yang dilakukan itu ada indikator yang menunjukkan bahwa apa yang diharapkan sudah tercapai dari yang Ibu Dika lakukan? Iya. Sudah tadi? Sudah, Bu. Dari berbagai kegiatannya bagaimana tadi? Untuk kegiatannya sendiri, tadi di awal-awal pembelajaran saya ada menjelaskan seperti materi awalan terkait tata surya, kemudian untuk bagaimana cara anak menganalisis tentang ciri-ciri atau perbedaan antar planet itu melalui kerja kelompok. Jadi anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Ada 2 kelompok itu menonton video terkait tentang pembelajaran tata surya. Kemudian 1 kelompok lagi melihat PPT interaktif, kayak melihat gambar dan tulisan terkait isi tata surya, planet-planet, dan yang terakhir itu menggunakan metode pos-pos, Pak, Bu. Jadi pos pertama ada soal tertentu, kemudian yang kedua ada soal tertentu lagi, dan sampai pos ketiga yang berkaitan tentang tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, luar biasa Bu Dika. Tadi ada masalah nggak yang ditemukan saat pembelajaran supervisi kita? Untuk masalahnya itu untuk kelompok yang bergerak yang pos 1 ke pos 2 ke pos 3 yang itu anak-anak kinestetik ya? Iya, anak-anak kinestetik cenderung lebih cepat mengerjakannya. Mungkin ya karena soalnya tidak karena mereka sambil bergerak, mereka merasakan mungkin lebih mudah untuk mengerjakan soal, jadi lebih kelompok anak-anak tersebut lebih cepat mengerjakan daripada anak-anak kelompok yang lain, Bu. Jadi terjadi ini iya, pembelajarannya mereka selesai duluan kayak gitu ya? Selesai duluan dan kayak rasa bosan ingin melihat kelompok yang lain tadi. Iya, kayak penasaran ya. Kayak gitu. Oke, ini saya akan menyampaikan sebentar catatan hasil observasi tadi yang dilakukan. Nanti kita akan bahas lagi tentang rencana kedepannya atas permasalahan Ibu Dika. Jadi saya akan menyampaikan dulu catatan hasil observasi. Tadi luar biasa ya yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran IPA kelas 7 materi tata surya. Yang pertama hal positifnya atau hal negatif dulu ya? Boleh ya negatif dulu, nanti review positifnya panjang kayak gitu. Tadi pembelajaran sangat menarik, ada diferensiasi konten di dalamnya. Cuma tadi anak-anak terlalu aktif aja tadi ya, kecepatan, kemudian mereka ada yang bosan, kemudian itu yang kecepatan mengerjakan, kemudian ada juga siswa yang kayak beralih keanggotaan ya tadi ya, tadi nyeberang ke tempat lain kayak gitu.
Mungkin itu waktu aja yang dibatasin ya kayaknya untuk yang sesi pengerjaan LKPD kelompok kayaknya itu aja. Iya. Dan KSI-nya dimunculkan kayak ketidaksukaan Ibu Dika terhadap mungkin siswanya ada yang bergerak dari kelompoknya ke kelompok lain. Iya. Dia mungkin disampaikan bahwa itu hal yang mungkin tidak disukai oleh anggota kelompoknya sendiri kayak gitu. Kayak diberi pengarahan kayak gitu. diarahkan ya, Bu. Kemudian itu untuk hal yang ininya ya. Kalau hal positifnya sangat banyak tadi saya menyaksikan di kegiatan supervisi kita. Yang pertama ada KSM menyanyi bersama tadi tentang planet. Itu sangat berhubungan dengan materi pembelajaran, di mana menghadirkan pemusatan pikiran siswa secara seutuhnya kayak gitu di dalam pembelajaran. Hal itu sungguh positif. Kemudian pembagian kelompok juga sudah berdasarkan minat dan gaya belajar ya Bu Dika ya. Iya. Nah, ada anak yang senang media, senang gambar, kemudian ada yang senang bergerak, kinestetik. Kemudian juga hal positif lainnya itu diferensiasi konten yang ditampilkan juga sungguh menarik ya tadi. Ada video, ada PPT, ada kinestetik dengan amplop game yang sangat menarik tadi menggunakan penggunaan senter cahaya juga dengan alat peraganya. Kemudian juga tadi saya juga melihat diferensiasi produk pada saat terakhir belajar itu dimunculkan, sungguh luar biasa karena memang setiap anak itu punya minat dan bakat masing-masing yang memang harus kita beri wadah untuk mereka kembangkan tadi ya. Ada soal, ada juga diberi kebebasan untuk menggambar, kemudian juga dalam bentuk evaluasinya kayak gitu. Oke, itu tadi hal-hal yang saya amati dari hasil observasi terhadap kegiatan kita. Kemudian rencana aksi Ibu Dika nih terhadap yang akan kita bahas selanjutnya ya Bu Dika ya. Rencana aksi terhadap tadi permasalahan yang Ibu Dika alami kayak gitu. Mungkin kedepannya kira-kira apa yang akan Ibu Dika lakukan? Untuk kedepannya terkait mungkin ini peserta didik yang kelompoknya lebih dahulu tadi, mungkin saya akan mungkin soalnya akan atau posnya akan mungkin ditambahkan kembali atau kalau tidak seperti itu bagi kelompok yang sudah ada diberikan aktivitas lain yang sekiranya dapat membuat siswa tidak bosan ketika menunggu kawan-kawan kelompok yang lain untuk mengerjakannya kayak gitu. Mungkin bisa waktunya lebih di manage ya. Iya, mungkin waktunya juga bisa. Buat kelompok lain juga kan kayak ada batasan waktu kayak gitu ya. Jadi tidak saling menunggu kayak gitu. Betul. Berdasarkan tadi. Kemudian kapan nih rencananya perbaikan Ibu Dika terhadap apa yang sudah kita laksanakan kayak gitu kan ke depannya? Tentunya Ibu Dika akan lebih memperbaiki lagi kompetensi dirinya ya. Rencana yang akan Ibu Dika perbaikan nanti kapan ya? Untuk perbaikannya karena ini mendekati sudah mau ulangan ya Bu ya. Iya, ulangan. Mungkin ketika semester depan. Ya, langsung kayak gitu ya. Belajar kembali nanti. Akan Ibu Dika lakukan perbaikan. Gitu. Dukungan yang diperlukan ada nggak kira-kira untuk mendukung Ibu Dika supaya tujuan dari Ibu Dika tadi, pengembangan diri Ibu Dika tadi bisa lebih lancar kayak gitu? Perlu dukungan, support mungkin ini Bu, lebih dari supportnya terkait dari siswa juga mungkin. Saya tadi juga lupa minta timbal balik dari ekspresi siswa, kayak menanyakan lagi tadi proses pembelajarannya bagaimana, apakah dari proses pembelajaran tersebut apakah cukup menyenangkan bagi mereka. Nah itu saya lupa untuk menanyakan. Ya. Mungkin kalau dukungan lain mungkin dari rekan sejawat bisa juga ya. Bisa juga Bu. Yang saling belajar kayak gitu ya. Dari kepala sekolah dan dari guru-guru yang lain yang mungkin sudah lama mengajar mungkin bisa memberikan masukan, saling memberi masukan ya. Berarti itu yang menjadi rencana tindak lanjut Bu Dika ya. Semester depan berarti itu tadi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil supervisi tadi ya. Kedepannya Ibu Dika tadi
akan lebih menata kembali ya pembagian kelompok dalam hal minat dan bakat siswa tadi. Kemudian menjembatani aktivitas siswa yang tadinya mungkin cepat, ada yang lambat kayak gitu ya, manajemen waktunya. Luar biasa Bu Dika. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kita saling belajar. Semoga kedepannya kita bisa memberi pembelajaran yang lebih bermakna, kemudian bisa memenuhi kebutuhan belajar murid kita yang beragam. Semoga kita bisa menjadi sosok guru yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, amin. Oke, cukup dulu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.